Kita ke informasi lain pemirsa, laporan pemerkosaan yang dilayangkan tersangka pencabulan anak Yunita Sari tidak terbukti. Yunita merekayasa laporan pemerkosaan untuk tutupi aksi bejatnya terhadap 17 anak di bawah umur. Polresta Jambi akhirnya memberi kepastian terkait laporan pemerkosaan yang dialami Yunita Sari yang juga merupakan tersangka pelecehan terhadap 17 anak di Jambi. Hasilnya, laporan pemerkosaan terhadap Yunita tidak terbukti. Hasil penyelidikan juga membuktikan bahwa Yunita memalsukan barang bukti laporannya, termasuk memalsukan sperma yang ada di tubuhnya. Saksi ahli juga menyebutkan bahwa tidak ditemukan kekerasan dan pemerkosaan yang dialami Yunita. Polisi menemukan fakta bahwa Yunita melukai tubuhnya sendiri dengan cara mencakar dan memasukkan cairan sperma untuk menutupi perbuatannya. Bahwa tidak adanya pemerkosaan yang dilakukan terhadap pelapor dan terlapor inisial DN, DA sampai dengan inisial R. Sementara dari hasil sampel sperma yang diambil di, kemaluan daripada saudari YS itu bukan merupakan sperma terlapor. Rekayasa barang bukti pada laporan palsu Yunita dilakukan untuk menutupi perbuatan bejatnya yang telah mencabuli 17 anak di bawah umur. Dengan berkedok rental PlayStation, Yunita melancarkan aksi cabul kepada para korbannya dengan iming-iming bermain PlayStation gratis jika bersedia mengikuti kemauan bejatnya. Atas kejadian ini, Polda Jambi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan kepastian hukum terhadap laporan palsu Yunita. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Modus tipu-tipu ibu muda tersangka pelecehan 17 anak terkuak. Yunita Sari ternyata membawa bukti palsu saat membuat laporan polisi bahwa dirinya diperkosa oleh 8 anak. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Selamat sore, Pak Afrito. Selamat sore, Pak Dabi. Baik, Pak Afrito, bisa dijelaskan Pak sebenarnya laporan palsu atau barang bukti palsu pada saat laporan yang dibawa Yunita ini apa saja, Pak? Jadi dapat saya jelaskan bahwa dia pada saat membuat laporan itu menyertakan barang bukti menurut pelapor, yaitu diduga sperma yang sudah diambil dan disimpan di sebuah wadah plastik. Baik, kalau terkait ada luka di tubuhnya itu seperti apa, Pak? Jadi pada saat membuat laporan, Yunita ini memilah bahwa terdapat luka di sekujur tubuhnya akibat oleh perbuatan terlapor. Akan tetapi setelah kami melakukan penyelidikan dan pemeriksaan ahli, maka bisa dipastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun sejenisnya, dan ada luka-luka yang ada di tubuh Yunita merupakan luka yang disebabkan sendiri. Oke, alasan yang bersangkutan melakukan itu untuk apa, Pak? Dapat kami duga bahwa untuk menutupi dari berita-berita sebelumnya ataupun laporan-laporan yang ada di Polda Jambi yang sudah ditangani sekarang. Oke, modus yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini apakah datang dari inisiatifnya sendiri, Pak, atau memang hasil masukan dari pihak lain? Dugaannya seperti apa? Kalau berdasarkan penyelidikan kami, tidak ada masukan dari pihak lain, tapi kami akan terus mendalami lagi apa motifnya dan apakah ada masukan dari pihak lain. Tapi sejauh ini tidak ada. Oke, kalau saya ingin spesifik terkait dengan bukti sperma yang ditemukan, Pak. Ini kan diduga sperma ini bukan milik para korbannya yang tadinya dilaporkan, Pak, ya. Artinya sperma ini diduga milik suaminya. Nah, apakah ketika yang bersangkutan melakukan itu suaminya tahu, Pak? Hasil dari pemeriksaan, jadi dia mengambil sperma itu keesokan harinya, di mana pada malam hari, mohon maaf, terjadilah hubungan suami istri. Oke, artinya semuanya memang sudah direncanakan rapi oleh yang bersangkutan ya, Pak? Bisa dikatakan ya.
Oke, terkait dengan temuan baru ini Pak, bahwa barang bukti yang dilampirkan oleh yang bersangkutan ini direkayasa, kemudian kepastian hukumnya atas laporannya seperti apa Pak? Nah, jadi untuk memberikan kepastian hukum, dari Polresta Jambi sedang melaksanakan gelar perkara di Polda Jambi yang dilakukan sekarang untuk memberikan kepastian apakah perkara ini dihentikan dan diterbitkan LP atau dihentikan. Oke, artinya ada dugaan jika memang ini semua direkayasa, perkara ini akan dihentikan Pak ya setelah gelar perkara? Iya. Oke, kalau untuk kasus yang lainnya Pak, termasuk kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan terhadap 17 anak di bawah umur ini, hingga kini seperti apa Pak? Untuk perkara ini hingga kini, untuk dilaporan di Polresta, sudah kita laksanakan lidik dan sudah menemukan fakta-fakta yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Dan untuk laporan di Polda, yang mana saudara Yunita ditetapkan sebagai tersangka, masih berjalan. Oke, masih berjalan Pak ya, termasuk keterangan-keterangan dari para korban, apakah sudah seluruhnya Pak? Sudah, jadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dan 3 ahli dalam perkara ini. Baik, 11 saksi dan 3 ahli. Terima kasih Pak Afrito, kita nantikan terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore. Pemirsa, kepala desa di Serang, Banten yang tewas dibunuh mantri hari ini dimakamkan. Korban diduga disuntikan cairan mematikan sesaat setelah cekcok. Tangis sang istri pun pecah saat berpelukan dengan sanak saudara yang ikut ke pemakaman. Ia masih tak percaya suami yang dicintainya dengan cepat berpulang. Di mata teman kerja, korban merupakan sosok yang baik hati dan terkenal humoris. Selain itu, korban pun termasuk sosok yang rajin bekerja. Keluarga korban berharap agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mereka menduga jika ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus tersebut, karena pelaku telah menyiapkan alat untuk membunuh korban. Korban orang baik, karena beliau kan kepala desa, ya terus dan dari keluarga juga memang orang tuanya dulu sekdes di desa Curgong ini, terus pas 2017 sesuai dengan surat edaran kepala BKPSDM, orang tuanya ini kan mutasi ke kecamatan ya, yang sekdes PNS dulu kan per 1 April 2017 semuanya juga sama di kecamatan dan pensiun di kecamatan. Saya mengenal baik sosok almarhum kepala desa ini karena dari mulai orang tuanya memang udah kenal. Sebelumnya, kepala desa di Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, tewas setelah diduga disuntik mati oleh mantri yang bekerja di Rumah Sakit Umum daerah Banten pada Minggu siang. Kejadian bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan sempat terjadi adu mulut di antara mereka. Tak lama pelaku pun menusukkan jarum suntik berisi cairan ke punggung korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Banten oleh warga, namun nyawanya tidak tertolong. Belum diketahui motif pasti pelaku menyerang korban dengan menggunakan jarum suntik. Hingga kini, tim Satreskrim Polresta Serang Kota masih melakukan penyelidikan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kesal utang belum terbayarkan, seorang perempuan hamil di Medan, Sumatera Utara tega membayar preman untuk membunuh temannya. Detik-detik korban diseret dan dianiaya secara brutal para pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat Heri Capri Sihombing dianiaya oleh sejumlah orang yang menyeretnya keluar dari dalam rumah. Korban yang berusaha melawan tidak berdaya usai mendapat pukulan dan tendangan bertubi-tubi dari pelaku. Istri korban yang berusaha membantu tidak luput dari penganiayaan brutal tersebut. Korban yang terluka parah di kepala meninggal dunia setelah dirawat intensif 2 hari di rumah sakit. Insiden pada Desember 2022 lalu yang rekaman CCTV-nya viral di media sosial ini akhirnya diungkap oleh Polrestabes Medan. 2 pelaku pengeroyokan bernama Suheri Azhar dan Muhammad Rizki ditangkap. Polisi juga menangkap otak pengeroyokan ini yang ternyata seorang wanita muda bernama Jihan yang kini tengah hamil. Penganiayaan ini bermotif utang piutang. Pelaku Jihan kesal lantaran korban Heri Capri tidak membayar utang 2 juta rupiah. Ia pun menyuruh preman untuk menganiaya korban. Permasalahan utang piutang antara
tersangka atas nama Jihan. Jadi korban ini ada menggunakan uang tersangka atas nama Jihan, tidak dikembalikan. Kemudian Jihan menghubungi 5 orang tersangka lainnya yang kemudian dilakukan penjemputan terhadap korban seperti yang terlihat di video yang beredar. Jadi di sana dia sempat dipukul oleh beberapa orang. Polisi masih memburu pelaku pengeroyokan lainnya, sementara ketiga pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Ketiganya dijerat pasal tentang penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.